Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com. Duet pasangan Bupati Kasmarni dengan bakal calon wakil bupati Bagus Santoso di Kabupaten Bengkalis hampir dapat dipastikan akan melawan kotak kosong pada pemilihan Bupati Bengkalis tahun 2024 yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 27 November tahun 2024. Kepastian bahwa pasangan Kasmarni Bagus akan melawan kotak kosong diketahui setelah 9 dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bengkalis merapatkan barisan ke pasangan Kasmarni Bagus. Hanya tersisa satu partai, yakni Partai Golkar yang memiliki 3 kursi yang tidak berkoalisi dengan Kasmarni Bagus. Nah, ini menarik. Untuk pertama kali dalam sejarah pilkada di Provinsi Riau ada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Di Indonesia, fenomena munculnya kotak kosong dalam pilkada itu pertama terjadi pada pemilihan wali kota Makassar tahun 2018. Nah, waktu itu calon wali kota Makassar, Munafri Arifudin, yang berpasangan dengan calon wakil wali kota Andi Rahmatika Dewi berhadapan dengan kotak kosong pada pilkada serentak di tahun itu. Tapi jangan salah, fenomena kotak kosong di Makassar justru menang dari pasangan Api dan Cicu yang memperoleh suara 264.071 suara. Sementara kotak kosong mendapatkan 300.966 suara. Jadi inilah pertama sejarah dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia ada lawan yang berhadapan dengan kotak kosong, tetapi kemudian kotak kosong menang dalam pilkada tersebut. Fenomena kotak kosong seperti pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Makassar pada tahun 2018 itu akan terjadi di pilkada serentak tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Riau. Dan yang pertama akan merintis jalan kotak kosong masuk ke bilik suara adalah Kabupaten Bengkalis. Kabupaten-kabupaten lain setakat ini itu belum menunjukkan tanda-tanda akan ada pasangan bakal calon bupati, bakal calon wali kota, atau bakal calon gubernur yang berhadapan dengan kotak kosong. Nah, kenapa kotak kosong muncul menjadi rival politik pasangan bakal calon kepala daerah? Penyebab paling utama seperti kami sampaikan di awal adalah karena hanya akan terjadi satu pasangan bakal calon yang mendaftar ke KPU.
bakal calon lain itu tidak memiliki kesempatan mendaftar lantaran partai politik yang memiliki kewenangan untuk mendaftarkan pasangan bakal calon berbondong-bondong untuk mendukung satu bakal calon. Di Bengkalis, satu bakal calon itu adalah Kasmarni bersama Bagus Santoso. Data yang dihimpun berazam 9 partai politik yang sudah menyatakan dukungan, bahkan memberikan surat keputusan kepada pasangan Kasmarni Bagus adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Perindo, Demokrat, PBB, P3, PAN, dan terakhir Partai Gerindra. Nah, jadi dari seluruh partai yang memperoleh kursi di DPRD Bengkalis, hanya Partai Golkar yang belum merapat ke Kasmarni Bagus. Syarat pencalonan untuk mengusung bakal calon ke KPU dibutuhkan 20% kursi. Atau kalau dikonversikan ke kursi DPRD, maka partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 9 kursi. Golkar hanya memiliki 3 kursi. Jadi sudah pasti Golkar tidak akan dapat mengusung sendiri bakal calon di Kabupaten Bengkalis dan juga tidak akan memiliki teman koalisi lain karena seluruh partai politik sudah memberikan dukungan ke duet Kasmarni Bagus. Timbul pertanyaan, kenapa masing-masing partai pada memberi dukungan politik ke Kasmarni Bagus? Bakal calon wakil bupati Kabupaten Bengkalis, Dr. Bagus Santoso, ketika dikonfirmasi berazam, pekan lalu membantah kalau pasangannya Kasmarni Bagus memboyong semua partai. Kata Bagus, kami tidak memboyong partai. Tetapi partai-partai politik memiliki pandangan yang sama dalam membangun Kabupaten Bengkalis. Dan karena itu pula mereka yang selama 5 tahun atau dalam satu periode kepemimpinan sudah bekerja sama dengan Bupati Kasmarni dan Wakil Bupati Bagus Santoso ingin kembali melanjutkan kepemimpinan Kasmarni Bagus di periode kedua. Bagaimana dengan Golkar? Bagus juga membantah bahwa pasangan Kasmarni Bagus tidak pernah mengecilkan partai manapun termasuk Golkar. Juga tidak pernah meninggalkan partai Golkar. Semua keputusan, kata Bagus, itu dipulangkan kepada Golkar. Pendaftaran masih akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024. Kata Bagus, masih terbuka pintu bagi Partai Golkar yang kalau juga memiliki kesamaan dalam membangun Kabupaten Bengkalis bersama Kasmarni Bagus untuk bergabung dengan pasangan Kasmarni Bagus. Menarik memang untuk
mengkaji fenomena kotak kosong. Nah, bagaimana regulasi yang mengatur kedudukan kotak kosong dalam pilkada serentak ini? Kami mencoba berdiskusi dengan Ketua KPU Provinsi Riau, Rosidi Rusdan. Menurut Rosidi Rusdan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Pada pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 berlaku ketentuan sebagai berikut. Khususnya pada pasal 1. Di pasal 1 ditegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Nah, ini regulasi terkait dengan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Kata Rosidi Rusdan, pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi. Maka merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 54C dan 54D. Sekarang pasal 54C ayat 1 ada beberapa huruf. Huruf A. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Jadi dalam pendaftaran pada tanggal 27 Agustus nanti sampai ditutupnya masa pendaftaran, ternyata hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Dan setelah administrasinya diverifikasi oleh KPU, calon bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. B. Terdapat lebih dari satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitiannya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Jadi ini sudah dua sebab mengapa muncul kotak kosong. Pertama, calon yang mendaftar itu memang hanya satu. Tidak ada dua pasang. Satu ini diverifikasi administrasinya dinyatakan lengkap. Maka ditetapkan satu pasangan. Yang kedua, ada beberapa pasangan calon yang mendaftar. Tetapi setelah diverifikasi administrasinya oleh KPU, hanya ditetapkan satu pasangan calon saja yang memenuhi syarat. Yang lainnya gugur secara administratif. Itu dua. Kemudian pada huruf C, sejak penetapan pasang calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon, pasangan calon pengganti, atau pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Ini 3. Yang ketiga,
ada pasangan calon yang mendaftar lebih dari satu. Tapi di antara pasangan calon tadi ada yang berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu ya macam-macam faktornya. Bisa karena meninggal dunia, atau karena faktor lain yang membuat dia tidak memenuhi syarat secara fisik untuk menjadi pasangan calon. Maka kepada partai politik yang mengusulkan diminta untuk mengganti pasangan calon itu. Tapi sampai pada saat masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU, partai politik atau gabungan partai politik tadi tidak mengganti pasangan bakal calonnya, sehingga yang tersisa hanya satu pasangan calon. Huruf D. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap. Partai politik atau gabungan partai politik tidak mengusulkan calon pasangan calon pengganti atau calon pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Ini partai politik mengusulkan pengganti pasangan bakal calon, tetapi setelah administrasinya diverifikasi oleh KPU pun dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang tersedia cuma satu pasang calon saja. Ini huruf E yang terakhir. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon. Nah, huruf E ini itu ada pasangan calon yang terkena sanksi pembatalan. Sanksi pembatalan ini sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan dia gugur sebagai pasangan calon. Jadi kalau ada dua pasangan calon, satu dia digugurkan karena memperoleh sanksi. Ini tidak ditegaskan di sini. Ini sanksinya bentuknya apa? Siapa yang memberikan sanksi? Apakah KPU yang memberikan sanksi atau ada institusi lain? Nah, itu yang tidak dijelaskan dalam norma pada huruf E ini. Itu pasal 54C ayat 1. Bagaimana dengan ayat 2 dari pasal 54 ini? Ayat 2 menegaskan pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua foto kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Nah, jadi pada pemilihan tanggal 27 November 2024 nanti di bilik suara itu KPU tetap menyediakan dua foto dalam dua kolom. Satu, foto pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, dan yang kedua foto kosong yang tidak bergambar. Nah, foto kosong yang tidak bergambar inilah yang kita kenal dengan kotak kosong. Nah, silakan nanti masyarakat memilih. Kalau misalnya dia memilih pasangan calon yang ditetapkan satu itu, pilihlah. Kalau dia memilih yang tidak bergambar atau kotak kosong, maka silakan sesuai dengan hati nurani. Nanti selesai pemilihan, panitia pemilihan yang bertugas di KPPS akan menghitung surat suara, baik surat suara yang bergambar maupun surat suara yang tidak bergambar. Sama seperti kita mencoblos pemilihan presiden.
dan wakil presiden kemarin. Nah, sekarang bagaimana dengan aturan yang mengatur perolehan suara yang bergambar dan yang tidak bergambar atau yang kotak kosong? Ini diatur di dalam pasal 54D. Pasal 54D ini ada 5 ayat. Saya bacakan ayat pertama. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 54C jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah. Jadi harus mendapatkan suara 50% lebih dari suara sah. Sekarang kita hitung suara sah itu berapa? Maka kalau mau menang, menangnya mesti 50% lebih. Nah, ayat 2. Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kurang dari 50%, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Jadi kalau kotak kosong yang menang, kalah pasangan calon tadi, maka akan dilakukan kembali pemilihan ulang yang jadwalnya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan calon yang kalah dari kotak kosong tadi itu diperkenankan kembali untuk mendaftar sebagai pasangan bakal calon kalau partainya masih mendukung. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya. Jadi diulang pada tahun berikutnya. Kalau sekarang tahun 2024 itu diulangnya bisa 2025 akhir atau 2026. Atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Jadi jadwal pemilihan ulang itu diatur oleh peraturan perundang-undangan, biasanya PKPU. Nah, yang keempat, dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, pemerintah menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota. Jadi, karena tidak ada bupati, wali kota definitif yang menang dari hasil pilkada, maka untuk mengisi kekosongan pemerintahan menjelang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah ulang itu, pemerintah menunjuk pelaksana tugas. Kalau dalam undang-undang ini namanya penjabat. Kita ini kan dalam 1 tahun, 2 tahun terakhir ini itu sudah akrab dengan terminologi penjabat. Penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota. Nah, penjabat inilah yang memimpin roda pemerintahan di daerah bersangkutan. Nah, itulah regulasi yang terkait dengan kotak kosong. Jadi, Ibu Kasmarni dan Mas Bagus Santoso kalau berhadapan dengan kotak kosong di Kabupaten Bengkalis, hati-hati juga. Karena Anda harus memenuhi target suara 50% lebih kalau ingin menang. Jangan terjadi case seperti di Pilkada Wali Kota Makassar, bahwa kotak kosong menang di atas 50% dari pasangan calon. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Aku yakin kita kalau dengan pasangan Kasmarni Bagus ini yang memang teruji kepemimpinannya 1 periode di Kabupaten Bengkalis,
tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi atas kinerja kedua pasangan ini. Dukungan partai politik sudah lebih dari 90%, maka rasa-rasanya duet Kasmarni Bagus Santoso di Pilkada Kabupaten Bengkalis tahun 2024 ini akan sukses memenangkan pilkada dengan melawan kotak kosong itu. Kita bertemu kembali episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.